hari ini kami akan menjelaskan tentang SQL injection. Sebelumnya, kalian tahu SQL itu apa? SQL adalah struktur query language. Maksudnya adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Jadi untuk mengakses data yang tersusun dalam suatu kesatuan data, di mana kesatuan data itu adalah database. Nah, kedua ada injection. Injection adalah perlakuan penyisipan pada suatu maksud tertentu. Nah, jika digabungkan, SQL injection itu adalah kegiatan menyisipkan kumpulan data ke dalam suatu database yang tersedia. Nah, pada tutorial kali ini yang modul 14 terdapat 3 eksperimen. Yang pertama itu ada injeksi database dengan menggunakan XAMPP. Yang kedua, injeksi database melalui Cursor. Yang ketiga ada navigate suatu site dengan menggunakan Nstalker. Nah, untuk lebih lanjutnya langsung aja kita pindah ke teman saya. Untuk praktikum kali ini. Praktikum kali ini membutuhkan software XAMPP. Software XAMPP adalah software yang bertujuan untuk dapat kita gunakan untuk database, keperluan database. Pertama kali yang harus dilakukan adalah membuat real home. Real home dibuat di bagian database pada XAMPP dengan cara mengetik real home di bagian create, lalu create. Ya, setelah itu, setelah di create, kita akan mengopi jumlah paket folder jumlah dari jumlah 3,41 stable full suite package ke htdocs, folder htdocs yang ada di XAMPP, XAMPP. Kita copy ke folder htdocs ke XAMPP. Kita buat new folder dengan tulisan real home. Real home adalah site yang akan kita buat. Setelah dibuat new folder di real home, lalu kita pastekan folder jumlah suite package tadi ke real home tersebut. Kita tunggu ya sebentar. Kami di sini menggunakan Windows 7 karena menurut kami Windows 7 lebih mudah dipakai daripada Windows 8 ataupun dengan menggunakan Windows Server 2012. Setelah folder semua dikopikan ke htdocs, lalu kontrol panel XAMPP dinyalakan. Udah dari tadi ya. Untuk mengedit site real home, ketik localhost/realhome pada Mozilla Firefox dan akan terlihat tampilan untuk menginstal jumlah. Di situ tertulis ada site name, bisa diisi dengan real home, yaitu nama site yang akan dipakai nantinya. Lalu description adalah deskripsi dari site tersebut. Admin email adalah email dari admin pemilik site real home.
jangan lupa ada tanda dan domain di mana email berada. Admin username adalah nama dari admin itu sendiri yang akan digunakan nantinya untuk login pada alamat real home. Dan password adalah password itu sendiri. Jangan lupa set offline di yes dan next, sehingga akan tampil tampilan selanjutnya. Database tipe diisi MySQLi dan hostname-nya adalah localhost karena real home terletak di localhost. Lalu username-nya nama username dan password diisi password. Database name diisi dengan real home karena real home itu adalah database di localhost. Next. Oh, terjadi kesalahan. Could not connect. Connector return number could not connect to MySQL. Kira-kira apa yang salah? Oh iya, kita lupa ternyata memasukkan username untuk di privilege localhost. Makanya username-nya tidak terdaftar di jumlah tadi. Untuk itu kita harus memasukkan username terlebih dahulu. Username di sini nantinya akan untuk login. Username diisi nama user, hostnya diisi localhost, lalu password, dan di retype passwordnya. Generate password dikosongkan saja, lalu klik grant all privilege on wildcard name. Lalu pada global privilege check all. Lalu go. Nah, di sini new user setelah diedit. Kita kembali ke halaman jumlah tadi.
Saya coba di next. Ternyata bisa. Selanjutnya adalah install sampel data. Sampel data ini adalah data contoh, bisa diisi dengan blok English, brochure English, default English, learn jumlah English, atau teks English. Di sini kita isi dengan blok English saja. Email configuration, yes, untuk mengirim configuration pada email, dan include password juga yes. Sini adalah keterangan-keterangan yang sudah kita isi tadi. Di situ terlihat display error, actual on, output buffering on, PHP version 5.3.10 yes. Itu adalah PHP yang sudah terinstall di Joomla ini, di XAMPP ini. Lalu install. Ya, agak loading sebentar ya. Congratulations, Joomla is now installed. Lalu kita remove installation folder. Kita lihat site, belum muncul site-nya. Kita coba buka di Real Home, tetap belum muncul site-nya. Kita coba buka administrator, tidak muncul juga. Yang harus kita lakukan adalah meremove installation folder. Karena ini adalah bagian dari security feature of Joomla. Jadi file berkas-berkas yang sudah tidak diperlukan harus di remove. Ya, remove installation folder. Oke, baru kita site untuk mengakses Real Home. Nah, sini muncul username dan password. Kita masukkan username dan password yang sudah terdaftar tadi. Lalu password. Nah, bisa. Ini adalah persiapan untuk mengakses lab 1, lab 2, lab 3, dan lab 4. Karena Real Home nantinya akan dicek vulnerability-nya, yaitu kebocorannya atau tingkat kerendahan keamanannya.
Oke, melanjutkan tutorial yang dijelaskan oleh teman saya barusan. Pada kali ini kita akan melakukan tutorial yang pertama, yaitu injeksi pada database dengan menggunakan XAMPP. Bagaimana cara melakukannya? Dengan cara membuat database baru untuk dimasukkan ke dalam database lama yang akan diinjeksi. Setelah itu, kita mengkoneksikan antar database tersebut dan ditampilkan pada website yang akan dibuka nanti. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Kita akan melakukan praktik untuk lab pertama yang bertujuan untuk menginjeksi database dari SQL pada program XAMPP. Pertama, kita buat XAMPP panel, aktifkan Apache dan bawahnya, lalu kita langsung buka Mozilla Firefox, ketikkan localhost php myadmin, langsung saja. Setelah itu ke bagian the home, sebentar, langsung di real home ini kita akan mengimport suatu database yang sudah kita buat, yaitu kuliah.sql. Langsung dibuka saja, langsung klik go ke bawah dan go, maka database akan secara otomatis terupload dalam sistem server. Database sudah terupload. Lalu kita masuk ke data kita untuk mengedit sedikit tentang database kita. Masuk ke OWLC, lalu copy semua yang ada dalam OWLC ke dalam folder XAMPP, tepatnya di dalam license. Copy semuanya di sini dalam real home. Yes. Terus di body connect PHP di kanan Selanjutnya di back underscore connect, properties kita masuk ke propertiesnya, kita buka menggunakan software yang berbeda, yaitu Notepad. Terus seperti biasa, bisa juga dengan menggunakan SQL Manager jika Anda mempunyai softwarenya. Maka di dalam Notepad ini kita akan mengotak-atik sedikit data. Itu dengan mengganti OWLC dengan real home untuk username dan mengganti save. Lalu kita cek database kita di real home, localhost real home. Nah, database sudah terupload ke dalam server. di itu coba Kembali ke php myadmin, lalu ke dalam real home, kita cek database kita. Kita cek di dalam subtitle max.
Kita masukkan data lewat tombol insert. Karena database yang kita upload tadi ada database kosong, maka kita akan berusaha menggunakan SQL injection untuk mengganti atau menambahkan suatu data baru ke dalam database yang sudah kita upload tadi. Di sini plus kolom. Masuk ke kolom, Nah itu kan tadi kita akan bagian yang ini kan mencoba mengganti course ID sama yang ini plus pada plus dasarnya plus. bertipe integers menjadi Nah, karakter supaya kita bisa menuliskan huruf dalamnya. student ID masukin satu Kita akan mencoba untuk memasukkan value dari student ID yaitu 1001 dan course ID M4. 4. Ternyata terjadi kesalahan error pada course ID karena course ID Oh, yang seharusnya diganti berisi dulu. angka dan bertipe integers. Terus Kita akan coba mengganti tipe dari course ID. structure Di structure first ID-nya change. Nah itu structure. Nah, pada course ID kita langsung aja klik change. Ternyata tipe dari course ID tidak bisa diganti. Seperti yang kita tahu ya, jadi tipe data dari sebuah variabel di sini hanya bisa diganti saat pertama kali dibuat. Kita coba sekali lagi dengan menggunakan angka pada student ID yaitu 1001, pada course ID yaitu 1, dan pada examart kita kasih nilai 90. Lalu klik go. Ternyata muncul pesan error sekali lagi. Maka kita akan memperbaiki kesalahan ini.
Nah, karena dalam Mark mengalami banyak error, maka kita akan mengganti target dari Mark, kita akan menggantinya ke student, yaitu data dari student sendiri. Untuk kita akan membuka indeks dari database terlebih dahulu untuk mengganti database kita dari Mark menjadi database student. Lalu kita klik columns dalam student, dalam home tadi. Database juga harus diganti sebelum kita mengganti apa yang ada di dalamnya. Jadi dalam database ini kita akan mengganti yang marks atau nilai dari sebuah exam. Kita akan menjadi data sebuah student, yaitu student ID, dan tempat tanggal lahir siswa tersebut. Dan di save. Kita akan masuk ke home untuk mengecek database kita, dan ternyata sudah langsung otomatis terupload. Lalu kita akan mengganti isi yang ada di dalamnya. Pada student, insert 1001 pada student ID. Student, kita akan memasukkan nama Andi Mawar seperti contohnya. Lalu untuk TTL kita akan mencoba memasukkan 30 strip 06 dan strip 1994. Pada insert di bawahnya juga kita akan memasukkan 1002. Student dengan nama Rose Fendi. Dan untuk tempat tanggal lahir kita akan masukkan tanggal 3 bulan 3 1996. Ketik go, dan ternyata sudah SQL injection kita sudah masuk dalam localhost real home. Kita refresh dan ternyata ada kesalahan dalam database kita, dalam SQL injection kita, yaitu data yang kita masukkan tidak berhasil diidentifikasi dalam database. Kita akan masuk ke index untuk mengedit database kita tadi. Kami membenarkan setiap kesalahan, lalu kita save, kita refresh, dan ternyata berhasil. Jadi SQL injection kita ya telah berhasil untuk memasukkan
data ke dalam database. Sekian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tutorial selanjutnya, yaitu tutorial web browser. Web browser bisa di-download di web browser, pakai Google juga bisa. Nah, web browser ini fungsinya untuk memindai site yang akan di-scan. Dengan mengecek vulnerability-nya pada site itu. Selanjutnya cek tutorial ini. Ya, sekarang kita masuk ke lab 3, yaitu untuk mengecek apakah sebuah site itu ada vulnerability-nya dengan menggunakan web browser. Yang pertama kali harus disiapkan adalah web browser, bisa di-download di websitenya. Ya, langsung saja kita buka web browser dengan double klik pada shortcut. Tampilan web browser pertama kali adalah seperti ini. Mana ada file, tools, view, configuration, dan help. Web browser yang ini adalah free edition, jadi hanya IP-IP tertentu yang bisa di-scan. Untuk men-scan site yang kita inginkan, kita menggunakan XAMPP control. Untuk itu kita harus menjalankan XAMPP control terlebih dahulu. Di sini versi 3.21. Seperti biasa. Di start pada Apache dan MySQL. Kita cek dulu apakah site yang akan kita scan berfungsi atau tidak dengan membuka Mozilla Firefox. Site real home berada di localhost, maka itu kita ketikkan localhost/realhome. Ya, tampilan real home adalah seperti ini. Ini adalah set yang akan tampilan real home adalah seperti ini. Ini adalah set yang akan mau kita cek vulnerability-nya di web browser. Langsung saja kita buka web browser. Localhost di XAMPP ini ber-IP localhost di XAMPP ini ber-IP 127.0.0.1. Bagaimana kita mengetahuinya? Kita bisa lihat di phpMyAdmin. Kita ketik localhost phpMyAdmin. Di sini terlihat nama server
ber-IP 127.0.0.1. Di sini terlihat kalau server ber-IP 127.0.0.1. Untuk itu kita tulis di URL IP dari localhost 127.0.0.1 slash site yang akan kita scan. Lalu akan muncul pop-up software disclaimer. Scan site. Ada keterangannya. Lalu akan muncul pop-up software disclaimer. Owner dari web application. Di situ ada keterangannya. Harus login. Kamu harus owner dari web application. Harus login sebagai legal user. Login is better. Scanner akan digunakan untuk men-scan SQL injection, SQL URL SQL injection, post SQL injection, cookie SQL injection, dan cross-site scripting dan sebagainya. Klik OK. Setelah itu akan tampil tampilan bawah website. Setelah itu akan tampil tampilan bawah website. Web browser sedang men-scan site. Kita tunggu sampai selesai. Kita tunggu sampai selesai. Oke, ini adalah tampilan dari web browser yang sudah melakukan penyekanan pada site Real Home. Di sini terlihat ada tampilan-tampilan vulnerability information. Langsung saja hal yang harus dilakukan adalah mengklik kanan pada vulnerability information yang akan kita tambah injeksi. Lalu SQL injection POC. Di sini kita menambah pada post SQL injection boolean base string. Nah, setelah itu akan muncul environment, di mana version server OS user database red password hash. Ini adalah vulnerability dari komponen yang di scan itu. Vulnerability-nya ada pada environment ini. Untuk itu, jadi kita tahu bahwa vulnerability dari site tersebut adalah ini. Selesai. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tutorial berikutnya. Tutorial ini adalah tutorial Nstalker. Sama kayak web browser, cuman bedanya kalau web browser kan ada POC, Proof of Concept, buat SQL injection-nya. Nah kalau ini nggak ada, cuman buat ngecek apakah itu vulnerability-nya high atau enggak. Check it out. Ya, kita masuk ke lab 4. Lab 4 adalah menggunakan Nstalker, salah satu antivirus pengecek site, di mana pengecek vulnerability dari site itu sendiri. Yang harus kita lakukan adalah update manager terlebih dahulu. Harus dipergunakan koneksi internet di sini, karena untuk mengupdate. Pada update manager akan ada tulisan update, lalu kita klik update saja, nanti akan mengupdate sendiri.
Ya, setelah semuanya diupdate, akan statusnya berubah menjadi up to date. Ini adalah package-package database dari Nstalker. Jangan lupa untuk mengaktifkan Real Home, kita harus mengaktifkan control panel pada XAMPP. Kita start XAMPP control panel. Yang diaktifkan adalah Apache dan MySQL. Lalu pada Nstalker Scan Wizard, klik 127.0.0.1, itu adalah IP dari localhost dan /realhome. Lalu pada OS AWP policy dan klik next. Next. Lalu di situ ada tulisan status, klik on start. Lalu kita klik start. Lalu akan ada pop-up untuk menge-save hasil dari scanan. Kita save saja. Dan dari hasil itu kita bisa mengetahui vulnerability apa yang ada dalam Real Home itu sendiri. Sekian penjelasan dan sedikit tutorial dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya.